belajar dan sharing pengalaman dengan teman-teman yang memang sudah pernah mengikuti. Ini pun kalau enggak punya jiwa apa ya, jiwa bertarung juga itu akan sulit. Pertama ya dari diri sendiri dulu. Kalau tadi Mas Heri tadi mengatakan apa, istilahnya mendua tadi ya, saya kalau enggak salah tangkap mungkin kaitannya apa, pelajaran atau keilmuan organisasi ya. Tetapi yang namanya bela diri itu tidak menutup. Sepanjang itu tahu bisa menempatkan di mana harus digunakan gitu. Tidak lepas lagi juga di MMA. MMA ini kan memang segala macam keilmuan bagaimana bisa meng-KO-kan lawan, pada intinya itu. Tetapi dengan aturan-aturan yang memang sudah diputuskan atau diikuti harusnya gitu. Itu hanya sekedar itu aja Mas Ferry, artinya memotivasi pada teman-teman semua yang mungkin punya jiwa itu, kita support. Kalau ada yang dari Kaltara, oh saya siap mendukung gitu. Siap. Nah, mungkin itu aja Mas Ferry. Salam kenal Mas Heri ya. Ya. Mas Roso, siap. Salam hormat. Oke. Intinya Mas Roso memberikan motivasi welcome kepada kita semua untuk ya terus belajar. Nah, monggo silakan saudara-saudara untuk memberikan sedikit pertanyaan atau diskusi berkaitan dengan Mas Heri dan Mas Yuli kok bisa sampai ke ajang MMA itu seperti apa? Prosesnya seperti apa? Tentu ada proses-proses yang harus beliau lalui. Nanti Mas Heri dan Mas Vicky saling mengisi aja ya. Ini tidak saya jatah per narasumber, tidak. Mas Heri dulu narasumber selesaikan habis, baru Mas Vicky tidak. Jadi kita saling mengisi aja diskusi. Ya, silakan. Mas Heri dulu mungkin memberikan pernyataan atau Mas Vicky dulu. Sebetulnya saya dengan Vicky, karena kita sudah kenal lama sebetulnya. Kita pernah ketemu di UNS tahun berapanya lupa, pada saat Rektor Cup, terus kemudian pada saat adu bebas, kalau tidak salah 2011 di Madiun kita juga ketemu. Kita sebetulnya satu kelas, tapi belum pernah bertarung, belum pernah ketemu. Rasanya pada yang kelas D. Nah, tapi ini di Banten kita beda kelas. Saya turun, ini naik di. Nah, aku kelingan. Monggo Mas Vicky kalau mau menambahi sebelum nanti saudara-saudara yang lain bertanya. Ya sama sih, ceritanya sama kayak Mas Heri, sama cerita saya. Dulu kita sering ketemu sih di ajang-ajang pertandingan silat di Madiun, Kejurnas SHTRAT Cup, terus di UNS juga sama-sama satu kelas, belum pernah ketemu juga. Nah, ini awal perkenalan di situ, nah tiba-tiba ketemu lagi itu di One Pride. Ya dunia nggak selebar nggak apa tuh, tidak jauh-jauh amat sih, ya ketemu saudara juga. Cuma ceritanya hampir sama juga kayak Mas Heri itu, cerita tentang awal dari perjalanan ya, berawal dari silat, terus transisi mengikuti kejuaraan MMA, panjang pokoknya ceritanya. Tapi yang jelas hampir sama kayak Mas Heri, pro kontra juga ada. Nah, pro kontra itu halo? Salah satu contohnya apa, Mas? Ada halo, Mas Vicky. Ya. Pro kontra itu seperti apa, Mas? Pro kontra seperti apa, Mas, gambarannya? Biar kita juga bisa mengetahui semua. Pro kontranya itu, apakah ada yang menganggap yang menganggap Mas Vicky pengkhianat PSHT itu apakah ada gitu loh? Sampai lari ke sana. Nah, Mas Heri ketawa kalau saya singgung masalah itu, pasti ketawa Mas Heri. Karena
Karena saya juga lama bersama Mas Heri, ya Mas Heri ya. Lama. Saya dulu kecil badannya, sekarang gemuk ya. Karena tahu persis perjalanan beliau. Jadi apakah sama pernah dibilang pengkhianat gitu ya? Monggo Mas Vicky diungkapkan di sini. Saya kadang-kadang pengen ketawa kali. Ya kalau sampai bilang pengkhianat sih ya enggak sih. Alhamdulillah kalau seperti itu. Cuma kadang-kadang ada yang kurang enak aja didengar. Apakah di kita sendiri itu nggak bisa gitu loh? Apakah materi kita kurang itu sering? Ya cuma kan kita butuhnya lawan sparring yang istilahnya yang bisa imbang, bahkan lebih istilah bisa menambah pengetahuan kita, nggak cuma itu aja gitu kan. Ya biasanya kita belajar memperbanyak jam terbang aja sih sebetulnya. Kita latihan dengan teman-teman Jiu-Jitsu, dengan teman-teman Muay Thai. Awalnya juga sulit untuk kita mengikutinya, soalnya kayak terjun ke dunia baru gitu loh. Dunia baru, kita mengenal yang sebelumnya kita silat yang seperti biasa kita kenal, ya akhirnya kita berusaha mencari ilmu di situ. Ya tentunya untuk PSHT juga, untuk PSHT sendiri. Tapi di sisi lain saudara-saudara ada yang kurang suka dengan itu dulu, tapi sekarang sudah beda ceritanya. Sekarang sudah mulai berkembang ya Mas ya? Itu mungkin ya oke. Mungkin Mas ya, Heri. alhamdulillah Mas sudah mulai ada saudara-saudara yang menjadi partner. Ya, monggo Mas Heri nambahi dari Mas Vicky tadi. Mas Heri pun. Ya, ini dari beberapa sedulur Jawa Timur juga ada yang latihan di sini. Mas, aku pengen maksimal, pengen nyoba pentak dor gitu. Latihan tinju di sini, terus kemudian Mas aku pengen ikut kickboxing, Muay Thai amatir dulu, ada yang latihan di sini, bahkan ada yang laju dari Bojonegoro, dari Gresik ke Sragen begitu. Jadi memang wacananya sudah terbuka, tidak seperti dulu lagi, tidak sefanatis dulu. Ya. Bahasanya ya memang apalagi di One Shot itu kan sebuah tuntutan. Pada saat audisi pun mungkin saya, Vicky, sama ketika di situ seorang petarung tidak menguasai ground fighting, misal ya kita nggak akan bisa lolos audisi begitu. Harus menguasai semua disiplin bela diri, minimal kita tahulah bagaimana. Misal begini, di pencak silat kan kita tidak boleh mukul kepala. Nah, kita adaptasi membiasakan bagaimana kita memukul sasarannya kepala, terus atau muka, dan kita juga bagaimana kita desain ketika kita dipukul muka gitu. Ya awalnya kaget-kaget, merem, tapi sekarang sudah terbiasa. Lah, makanya itu. Nah, kadang seseorang membatasi ketika sudah disahkan menjadi warga, aku mampu ini ya gitu. Ya dulu juga begitu, ketika saya di pencak silat, ya nggak kelihatan titik, pernah mendulang medali. Saya pikir bisa melawan semua bisa lah, saya siap gitu. Ya memang siap, tapi memang ada beberapa hal yang harus kita tutupi dari kekurangan kita gitu. Misal sasaran muka. Gitu. Kita sebagai pesilat yang saya pribadi sempat kaget, sempat meratap ketika dipukul muka, tapi sekarang sudah biasa. Begitu Mas Heri dan saudara-saudara yang lain. Oke, terima kasih Mas Heri. Artinya
kita tidak boleh membatasi atas apa yang kita miliki ya Mas Heri ya. Kita harus belajar dan terus belajar. Dimanapun bidang kita. Kalau Mas Heri masih sebagai petarung, mungkin kalau saya di kepelatihan, tentu kita harus belajar terus ya Mas Heri. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Mungkin itu ya Mas Heri, sepakat ya Mas Heri ya? Betul sekali. Ya. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan, bahasanya begini, kita boleh belajar di mana saja, tetapi sesuai tujuan dan target kita, satu saat akan kembali pasti, dan apa yang tujuan kita ini tidak lepas dari awal, apa perjuangan kita, apa yang kita perjuangkan sejak awal begitu. Oke, kemudian saya persilakan teman-teman atau saudara-saudara untuk open mic, untuk diskusi dengan Mas Heri. Silakan diskusi dengan Mas Heri. Saya kasih kesempatan untuk bertanya sama dengan Mas Heri ataupun Mas Vicky yang sejauh ini sudah menjadi petarung profesional. Suatu saat kita nanti juga akan bisa ngundang Mas Wardi, Mas, insya Allah ya Mas Heri ya. Ya, karena beliau sangat sibuk ya, sangat sibuk. Silakan saudara-saudara, open mic untuk diskusi. Cek. Monggo Mas Ropik ya, silakan Mas Ropik. Mas Ropik semangat ini Mas Heri ya, Mas Ropik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ropik. Selamat pagi Mas Heri, Mas Vicky, Mas Ferry. Terima kasih. Kalau nggak ada Mas Ferry nggak ada nih kegiatan ini. Kalau masalah pro kontra ini kalau sifatnya untuk lebih baik saya rasa tidak masalah. Karena memang kita ini kurang terbiasa untuk masalah berbeda pendapat aja sebenarnya. Kalau kita biasa berbeda pendapat, kemudian legowo dengan prinsip pendapat, saya rasa akan nyaman. Tapi ya memang semuanya perlu waktu perlu waktu dan proses. Mas Heri sama Mas Vicky nih sebagai petarung ya. Selain menu latihan, Mas, tentu kan ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui tidak sehari dua hari, bahkan mungkin artinya kalau dikatakan latihannya over lah sudah. Nah, pertanyaan saya sekarang tuh masalah menu ini, asupan gizi, Mas. Asupan gizi ya, karena itu kan sangat penting ya. Kalau saya dengar itu Adi Roy itu sekali latihan paling tidak 20 telur katanya seperti itu. Nah, ini kan kita tidak bisa jadi apakah itu bisa patokannya seperti itu atau mungkin ada standar masalah menu. Nah, paling tidak kita yang mungkin belum berprestasi ini paling tidak nanti memulai dari menu ya kan. Nah, mungkin untuk latihan kan kita mungkin perlu sarana prasarana yang belum ada, paling tidak menunya lah ada dulu, menu untuk asupan gizi tubuh. Nah, paling tidak dengan stamina yang bagus, tubuh yang bagus, ketika nanti ada tahapan-tahapan latihan yang seperti Mas Heri dan Mas Vicky lalui, nah, mungkin dari kami lah, terutama yang di Kaltara ini mungkin nanti ada bibit-bibit yang artinya termotivasi untuk ke situ. Nah, setidaknya sebelum adanya menu latihan, paling tidak menu asupan gizi, Mas, yang bagus itu bagaimana gitu. Nah, mungkin itu dulu, Mas. Terima kasih, Mas Heri, Mas Vicky, dan Mas Ferry, dan semua Mas Proso juga semuanya yang ikut kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Heri, ini terkait menu makanan Mas Heri yang pasti sempurna itu tidak akan lepas ya Mas Heri. Jadi Mas sempurna. Dulu. Ya. Ini Vicky dulu atau Mas Heri dulu nih? Monggo silakan. Mas Vicky dulu ya, silakan Mas Vicky. Mas Heri. Saya pikir Mas Heri. Halo, ya, Mas Ferry. Siap, monggo Mas, monggo, silakan. Ya, pertanyaan tadi menu apa gitu kan ya? Oh ya. Ya kalau dibilang menu ya biasa-biasa aja sih Mas.
Begitu. Ya, menu makanan Mas. Menu latihan atau menu makanan nih Mas Ropik nih? Ya menu ya silakan. Menu makanan Ya, apa biasanya kesukaannya sih? begitu. Ya boleh Apa menu sukanya gitu Mas? Iya. penunjangnya Mas, penunjang keberhasilan itu kan menu makanan, menu latihan juga lah boleh. Nah, jadi kami supaya ya bisa dapat bocorannya. Ya, monggo Mas Vicky. Mungkin lebih spesifik lagi pertanyaan Mas Ropik ini bahwa seperti apa kalau latihan Mas Vicky dan Mas Heri ini seperti apa menu makanannya, karena saya lihat Mas Heri ini kan over berat badan. Nah, tentu dia harus menyiasati bagaimana harus menurunkan berat badan. Karena ini Mas Heri ini betul-betul pendekar nih. Pendek tapi kekar ini Mas Vicky ya, Mas Vicky ya. Ayam. Ya, monggo dijawab dulu Mas. Menu porsi latihan dan Ya, menu saya jawab makanan. dulu, Mas ya. Oke, silakan. Ya kalau diawali dari porsi makanan dulu, Mas. Kalau porsi makanan ya jelas secukupnya aja makan. Nggak ada sih istilahnya rahasia dari makanan. Yang penting makan sehat lah, Mas. Ya. Konsumsi makanan yang sehat-sehat aja, terus porsi latihannya juga disesuaikan aja, jangan terlalu berlebihan juga sih kalau saya. Tapi terus bertahap, terus meningkat gitu. Jangan biasanya nanti teman-teman itu kalau lihat ada referensi latihan itu angkat barbel, angkat ban, akhirnya kita mengikuti itu, padahal kapasitas kita belum sampai ke situ, katakanlah seperti itu. Ya latihan seperti biasa aja, yang penting konsisten. Kalau saya yang lebih ke konsistennya. Soalnya yang saya lakukan yaitu terus makan, kalau makan nggak ada sih, karena misalnya resep khusus itu nggak ada. Ya biasa makan seperti biasa, makanan yang disuguhkan sama istri ya itu yang paling bagus. Ya. Terus ya ada sih, kurangi minyak, makanan berminyak itu mungkin dapat menunjang sih untuk generasi kita yang lebih muda. Biasanya suka makan gorengan, ini ya dikurangi aja itu. Soalnya Termasuk Sasa Mas ya? saya kejadian pada saya sendiri ya, Mas. Gimana? Termasuk Sasa tuh ya mungkin ya? Micin Mas, micin. Oh, micin. Kebanyakan micin nanti ya. Enggak sih Mas, enggak ngaruh. Generasi itu. micin. Kalau saya sih generasi micin. Ya terlalu banyak makan gorengan itu loh. Itu kan banyak lemaknya itu. Kadang-kadang kalau saya susah nurunin berat badan gara-gara banyak makan gorengan. Kopi, gorengan, nah itu. Wah, oke. Diajak ngopi, gorengan sama dulur-dulur itu angel wes. Kemudian menu Mas, menu latihannya itu apakah sampai latihan tuh seminggu 2 kali kah atau sesempatnya latihan? Nah, itu perlu dibocorkan juga sama saudara-saudara. Biar paradigmanya berubah, Mas. Sekarang latihan seminggu 2 kali aja sudah, wah, gayanya bukan main ya gitu. Silakan, Mas. Kalau latihan, kalau saran saya latihan sih seminggu 4 kali itu bagus. Minimal ya Mas ya. Kadang kita ya kalau untuk persiapan seperti itu sih Mas. Kalau saya persiapan itu 1 minggu dur itu selama 3 bulan biasanya itu latihan terus. Seminggu istirahat, kadang satu hari biasanya sesi siangnya itu enggak latihan, nanti sesi sorenya latihan gitu. Istirahat hanya beberapa sesi aja. Pagi, siang, sore. Cuma kalau saya kan sambil kerja Mas. Jadi saya itu ada pekerjaan juga, jadi kan repot ngaturnya. Ya di situ sebagai tantangan bagi saya sih sebetulnya. Gimana saya harus bekerja sambil latihan, minta izin untuk lari. Kata sabab ya? Ke pimpinan saya, nanti siang juga begitu.
nanti malamnya latihan sendiri di rumah. Gimana? Lanjut Mas. Lanjut. Gimana Lanjut, Mas? lanjut. Lanjut. Mas Robek matikan mic-nya Mas. Ya, oke. Oh, Oke. ya. Ya, sebentar. Anu masih kayak doubling ya. Ya itu Ya, Mas, monggo, salah Mas. satunya Mas ya. Vicky, lanjut. Latihannya Aman sudah. ya seminggu 4 kali itu bisa sih, itu bagus, minimal itu. Cuma kalau untuk persiapan ya harus tiap hari kalau untuk belajar. Ya, Halo Mas, Mas, lanjut. Nggih, monggo. halo, Ya, halo. kok hilang suaranya? Enggak. Bagus, Kedengaran, bagus. Mas. Kalau belajar misalnya kita belajar teknik itu, kalau misalnya kita harus konsisten, misalkan mengikuti jadwal pelatih aja, kalau saya gitu. Soalnya saya program sendiri Mas. Kalau saya latihan sendiri, nanti jujitsunya kita cari pelatih sendiri, harus Ya. Mungkin terkendala jaringan nih Mas Vicky nih. Monggo Mas Heri menambahkan dulu Mas Heri. Ya, terima kasih Mas Heri. Tadi pertanyaannya mengenai menu makan. Makan dan Termasuk latihan Mas latihan, Heri. nggak apa-apa. Jangan lupa tembakau. Makan. Ya, Keseimbangan, Mas. tembakonya juga ya Mas. Ya, Mas Rafiq. Itu infus. Ya Mas Rafiq, terima kasih Oke. atas pertanyaannya. Jadi saya tanggapi. Untuk menu makan mungkin saya dan Vicky ada perbedaan karena Vicky di kelas lightweight, saya di kelas bantam. Yang karena masa otot saya sudah terlanjur besar, jadi setiap kali ada panggilan untuk bertarung pasti diet, pasti harus menurunkan berat badan gitu. Jadi menu makanannya beda dengan Mas Vicky. Kalau Mas Vicky mungkin beliau malah lebih menaikkan, kalau saya menurunkan. Begitu Mas Rafiq. Ya. Untuk menu yang jelas, oke, untuk menu tergantung program latihannya. Jadi kita baru sesi latihan apa, misal 1 bulan ini kita latihan weight training atau latihan beban. Begitu. Mungkin Mas Heri, harus... mohon maaf Mas, dengan menggunakan jangan bahasa olahraga Mas. Weight training kan latihan beban, sampaikan aja. Iya. Kalau pada waktu saya latihan beban, latihan strength nih kan, latihan speed, itu pakai bahasa yang aja Mas. Oke. Lanjut. Jadi tergantung menu makanannya mengikuti sesi latihan kita. Misal kita latihan beban, asupan makanan kita harus banyak, begitu, untuk membentuk massa otot. Jadi ketika kita latihan beban atau strength conditioning atau kekuatan otot, agar supaya massa otot kita berkembang bagus, kita banyakin menu protein Mas Rafiq. Misal bisa kita ambil dari putih telur. Putihnya saja Mas ya? Putihnya aja. Kalau kuningnya itu kan lemak Mas. Kalau protein untuk massa otot agar lebih cepat berkembangnya itu pakai yang putihnya aja. Oke. Kalau di Sragen, di tempat saya itu ada, di pasar itu ada yang jualan putih telur aja Mas. Itu sudah dikemasi begitu. Kuningnya untuk tuh ya, yang mungkin kuningnya untuk apa? Kan ada yang jual kuningnya aja kan? Ya biasanya untuk roti itu, buat bikin roti itu kan putihnya tidak dipakai. Nah, itu biasanya saya beli di pasar untuk putih telurnya. Itu. Terus kemudian ketika selesai latihan beban, 1 bulan latihan beban, terus kemudian selanjutnya kita ke materi teknis.
materi teknis. Karena masa ototnya sudah terbentuk, kita ke materi teknis. Lah di materi teknis ini tergantung kita diet atau enggak. Kalau kita diet, kita mengurangi seperti Mas Vicky tadi, mengurangi asupan lemak. Kita banyak mengurangi asupan karbohidrat. Jadi kita banyakin sayur, buah, begitu. Begitu Mas Rofik. Nggih. Mie itu termasuk karbohidrat nggih? Mie instan, Mas. Ya. Ya, mie instan itu iya Mas, itu termasuk karbohidrat dan mohon maaf mencerna mie itu butuh waktu yang sangat lama, 2 kali 24 jam. Gitu. Jadi tidak daya tahannya tidak lama, tapi mencernanya sangat lama. Makanya mana ya. Justru yang bagus itu malah umbi-umbian Mas Rofik. Umbi-umbian itu untuk energinya betah, tahan lama begitu. Seperti singkong gitu, bagus. Jadi untuk yang pengisian energinya, karbohidratnya bisa pakai umbi-umbian atau beras merah yang kaya serat begitu. Terus untuk membentuk massa ototnya kita banyakin protein. Gitu. Oke. Itu Mas Rofik. Tapi tembakonya jangan lupa Mas, itu harus penting itu. Ahli hisap Mas, ahli hisap nih. Kemudian untuk menu latihan Mas. Oke, untuk latihan. Sorry, gangguan tadi sinyalnya jelek. Oke, untuk latihan. Saat ini saya di tempat di gym pribadi namanya Kandang Macan. Jadi tempat latihan pribadi saya gitu. Setiap hari latihan. Saya setiap hari latihan. Saya hanya recovery pada hari Minggu recovery. Senin sampai Sabtu full saya berlatih. Ya latihan trekking atau standing fight atau pertarungan yang atas sama jiu-jitsu yang front fighting atau yang pertarungan di bawah gitu. Jadi untuk menu latihan mungkin porsinya saja yang berbeda. Kalau menjelang fight, kalau menjelang pertarungan itu satu hari 3 kali latihan. Kalau hari-hari biasa begini satu kali 1 hari latihan. Recovery hanya hari Minggu aja. Begitu Mas. Biasa sana sendiri Mas ya? Iya Mas. Ya ini ada di Kandang Macan saya. Oh siap. Oke. Mas Rofik. Siap. Makasih. Matur nuwun. Motivasinya. Oke, sama-sama. Motivasinya. Oke. Mungkin kepada saudara-saudara yang lain saya persilakan untuk diskusi dengan Mas Heri. Open mic saja, open mic kita bahas. Hadir Mas, hadir. Ya silakan Mas Wono ini mau sharing Mas Heri dan Mas Vicky. Monggo silakan Mas Wono. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Mas Heri, Mas Vicky, Mas Ferry dan Mas semuanya. Mungkin Mas langsung aja berkaitan dengan profilnya Mas Heri yang sempat saya baca tadi. Kalau Mas Vicky belum sempat saya baca karena ada kegiatan juga di sini. Jadi Mas Heri tadi itu profilnya kan macam-macam tadi. Ada kejuaraan pencak silat pernah juara, ada wushu, ada muang thai dan sekarang masuk di MMA. Nah, selain dari segi teknik maupun fisik, tentu di situ ada mental Mas ya. Nah, kalau menurut Mas Heri, mungkin bisa ditambahkan nanti Mas Vicky, mental itu yang dimiliki atlet itu apakah memang ada dalam diri atlet atau melalui proses latihan? Nah, kalau memang melalui proses latihan, seperti apa untuk melatih mental tersebut? Apakah konsep melatih mental itu yang seperti diajarkan di organisasi kita, di PSAT, kalau tes kan
ada namanya tes mental gitu kan, dengan cara dibentain, ada yang ditendangin, mungkin ada konsep seperti itu masih ada gitu kan. Nah, apakah itu bagian daripada melatih mental? Mungkin itu bisa dijelaskan, jadi kita lebih paham nanti ini cara melatih mental atlet, atau mungkin dalam diri kita juga nanti seperti apa. Terima kasih Mas Heri, Mas Vicky, mungkin bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Mas Wono tadi, Mas Heri dari cabang Bulungan, yang pasti pertanyaan beliau adalah bagaimana membentuk mental training, ya itu bahasa olahraganya, mental training. Monggo silakan Mas Heri. Ya, terima kasih Mas Wono, Mas Heri. Oke. Mental itu adalah nomor satu ya. Mental adalah fondasi. Jika seorang atlet apa saja ingin juara, harus yang dipupuk pertama kali adalah, yang dibentuk pertama kali adalah mental. Yang dimaksud mental di sini bukan hanya mental untuk semisal untuk bertarung saja ya. Tidak hanya bagaimana caranya saya berani, tidak hanya itu, tetapi yang paling sulit di sini adalah membentuk mental juara. Mental juara. Nah, di organisasi kita ketika pada saat latihan, dibentak dan lain sebagainya, itu lebih mengarah ke psikis. Lebih mengarah ke psikis yang sifatnya delay mentality atau mental keseharian kita. Terus sedangkan yang dibutuhkan di dalam pertandingan, baik itu di amatir maupun di profesional, adalah mental juara. Tidak hanya sekedar mental berani bertarung, tapi bagaimana caranya kita punya semangat juang agar supaya pantang menyerah dan bisa menang, begitu. Nah, mental tersebut dipupuk dari latihan, dari program latihan. Ketika program latihan kita bagus, terus kemudian tadi programnya bagus, kita dapat asupan makan yang bagus, kita pasti semua atlet mentalnya akan menyesuaikan di situ lah. Begitu pula sebaliknya, pada saat latihannya kurang, terus kemudian persiapannya kurang, ketika kita dihadapkan dalam satu pertandingan pasti kurang percaya diri gitu. Mungkin begitu Mas Wono. Yang jelas kalau di organisasi kita lebih cenderung ke mental dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam pertandingan, dalam kejuaraan olahraga apapun, yang harus dipupuk adalah mental juara atau semangat juangnya. Dan di situ didapat dari seberapa keras dia latihan. Makanya ada bahasa yang menyampaikan yang latihan paling keras, ya pasti dialah juaranya. Begitu kurang lebihnya Mas Wono, Mas Heri. Terima kasih. Mungkin Vicky mau menambahi, silakan. Ya Mas Heri, Silakan Mas Vicky. Ya Mas Heri, terima kasih Mas Heri. Ya kurang lebih yang dijelaskan Mas Heri tadi, ya memang seperti itu. Kalau di organisasi kita kan lebih dibentuk ke mental psikis, namun konsepnya hampir sama sih kalau menurut saya. Kalau sebenarnya di MMA sama di silat sama-sama kan pertandingan istilahnya fighting bela diri. Cuma kalau di MMA itu kan boleh dipukul muka, boleh dipukul wajah, boleh dipukul kepala. Itu sebetulnya mental terpupuk karena kita sudah biasa. Ya kita biasakan lah. Istilahnya kita mulai membentuk mental kita, sebenarnya kita biasakan. Tapi bukan istilahnya biasa terus dipukuli ngawur. Istilahnya biasa kayak istilahnya dulu saya sering ada pengalaman itu ngawur, enggak, ada prosesnya di mana kita harus mengenal istilahnya pukulan yang mengarah ke kepala kita. Ya Kak, intinya dari kebiasaan dan latihan aja. Nanti timbul sendiri.
istilahnya mental untuk berani bagaimana menghadapi pertarungan yang istilahnya yang tidak biasa yang dari pencak silat. Cuma yang dikatakan Mas Heri tadi benar sekali bahwa olahraga apapun, olahraga silat, muay thai, tinju, gulat, silat, sama bahwa yang dibentuk adalah mental juaranya. Biasanya mental juara itu lahir karena termotivasi oleh pelatih. Seperti saya dulu awalnya juga ikut pertandingan silat ya karena melihat pelatih saya itu yang istilahnya menjadi idola saya, akhirnya juga saya mengikutinya. Jadi latihan itu enggak menjadi beban, tidak menjadi beban seorang atlet, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Itu yang kadang-kadang sulit di organisasi kita itu, Mas. Tapi aku yakin pasti dari saudara-saudara kita juga banyak kok yang misalnya punya mental juara, namun mungkin masih belum berani muncul untuk saat ini. Itu mungkin dari saya, Mas. Kurang lebihnya sama seperti Mas Heri tadi, mental juara itu penting untuk atlet apapun. Oke, terima kasih Mas Vicky. Ada lagi sharing dari saudara-saudara, monggo open mic. Atau saya suguhkan komersial big dulu ya. Iklan dulu sedikit. Mas Heri dulu, setelah itu baru punyanya Mas Vicky. Mohon maaf. Mudah-mudahan Mas Vicky, Mas Heri bisa ke Kaltara nanti. Amin. Amin. Mas. Siap. Tarung hebat tidak terlahir begitu saja. Butuh usaha dan tekad sekuat baja. Kemenangan dan kekalahan yang pernah saya dapatkan, saya jadikan sebuah pembelajaran. Tarungan dalam arena nanti tidaklah mudah, tapi tidak akan membuat saya menyerah. Karena semua penderitaan saat latihan ingin saya bayar dengan kemenangan. Perlahan, dengan penuh ketenangan. Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi, saya mau menayangkan video. Oke, monggo saya buka aja untuk saudara-saudara kalau mau open mic untuk diskusi. Tadi Mas Wono menanyakan bahwa seperti apa sih membentuk mental seorang atlet. Kebetulan Mas Wono ini adalah di bidang kepelatihan di PSAT cabang Bulungan. Tentu dia mau tahu juga seperti apa membentuk mental sang juara. Mungkin tadi sudah termotivasi dari Mas Heri dan Mas Vicky. Nah, kepada saudara-saudara yang lain, saya persilakan untuk open mic untuk diskusi baik dengan Mas Vicky maupun dengan Mas Heri. Silakan. Belum ada yang mau diskusi ya? Masih kosong kayaknya, Mas. Ya, oke, sebentar. Tarung hebat tidak terlahir begitu saja. Butuh usaha dan tekad sekuat baja.
kemenangan dan kekalahan yang pernah saya dapatkan, saya jadikan sebuah pembelajaran. Pertarungan dalam arena nanti tidaklah mudah, tapi tidak akan membuat saya menyerah. Karena semua penderitaan saat latihan ingin saya bayar dengan kemenangan. Perlahan, dengan penuh ketenangan, akan saya hancurkan pertahanan lawan. Waton tak inget ora ilang. Tak ingeti isih wujud menungso. Aku macan Sukawati. Jalo apa tak turuti? Harapannya untuk One Pride ke depannya mau apa lagi nih, Bang? Saya akan bawa sebuah juara bantamweight ke Sragen. Terima kasih. Yaitu sekilas info. Suaranya hilang. Terus ya. Oke, bagi saudara-saudara, ada yang mau open mic sebelum saya lanjutkan lagi? Kalau open mic, ya. Monggo Mas, silakan. Dari mana? Nah, perkenalkan dulu kepada kita semua nama, kemudian silakan. Cek 1. Oh, ya silakan Mas Budi. Ya, Oh, iya. ini Mas Budi dari Tarakan. Silakan Mas. Mau nanya ini Mas untuk kedua apa namanya ya, pemateri kita lah juga mungkin hari ini. Yang paling memotivasi ini Mas, paling memotivasi buat terus mau bertarung karena kan olahraga kayak seperti kita ini kan motivasi yang paling penting Mas. Nah, hal yang paling memotivasi para Mas Heri sama Masnya yang tadi itu apa Mas yang paling memotivasi dirinya sampai masih ingin mau bertarung gitu nah. Dan ya itu juga nanti kita tularkan buat adik-adik kita nanti ke depan. Mungkin itu aja sih Mas. Ya terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Budi dari PSHT Cabang Tarakan ini Mas Heri menanyakan motivasinya apa kok selalu mau bertarung. Terutama kepada Mas Heri nih Mas Budi karena beliau ini seorang PNS Mas Heri. Kalau dilihat dari segi ekonomi, saya kira mau poligami pun dia mampu gitu kan. Nah, tapi sampai saat ini dia masih berkeinginan untuk bertarung. Kemudian Mas Vicky juga sudah berkeluarga. Artinya bagaimana kok mau terus bertarung seperti apa? Mungkin itu. Silakan Mas Heri atau Mas Vicky dulu silakan. Mas Vicky dulu aja silakan. Mas Vicky lagi nih, Mas Vicky dikasih giliran terus nih. Ya, baik, terima kasih Mas Heri. Karena terlanjur basah. Ya itu. Jebur sekalian Mas ya. Baik, terima kasih. Yang paling memotivasi, yang pertama hobi. Ini hobi saya dari dulu emang biasanya di silat. Fighting lah katakanlah, bertarung kayak gitu. Terus masih ingin bertarung ke One Pride, masih bertahan di situ karena memang sudah diniatin, istilahnya sudah jalan yang kita ambil, ya mau nggak mau ya itu yang harus saya sukai. Misalkan katakanlah ada memang sedikit orang bilang kamu sudah kerja, kamu sudah berkeluarga, sudah punya anak, kenapa masih mau bertarung? Itu tidak 1-2 orang sih yang istilahnya yang bertanya seperti itu. Namun jalan hidup kita yang tentukan, bukan orang lain gitu. Karena kita istilahnya lahir
di PSHT sebagai seorang petarung ya harus kita jalani. Hal ini juga sebagai motivasi tidak kalah pentingnya bahwa kita membawa bendera PSHT itu sendiri. Itu kalau bagi saya itu menjadi sebuah kebanggaan bagi diri saya ketika saya mampu istilahnya katakanlah saat entrance di One Pride kita memakai bukaan di situ, itu bangganya luar biasa di dalam hati saya itu. Saya tidak melihat siapa orang atau siapa suka entah nggak suka ketika saya berada di situ, namun itu suatu kebanggaan dalam diri saya yang dalam hati kecil saya suatu saat semoga ada generasi saya yang juga istilahnya menjalankan istilahnya punya jalan yang sama seperti saya, itu yang istilahnya menurut saya sangat ada di dalam hati saya, yaitu selain saya pribadi ada nama organisasi saya itu yang ingin saya kibarkan. Mungkin Mas Heri ada motivasi lain karena setiap pribadi mungkin motivasinya juga beda-beda. Silahkan Mas Heri. Apakah hobinya menghasilkan, Mas? Siapa tahu bisa memotivasi gitu kan, Mas kan? Ya, baik. Ini motivasi masalah finansial nih, Mas ya. Ini mungkin bisa mengembangkan saudara-saudara. Iya, masalahnya kalau di lingkungan itu kan, Mas kan kita ingin menonjolkan itu walaupun kita memang hobi sih, Mas. Tapi kan hobi kamu nih apa sih? Hobi kan seharusnya menghasilkan. Banyak kan yang berparadigma seperti itu gitu. Apakah ada menghasilkan seperti itu? Walaupun ya saya rasa juga ya kita tahu sendiri silat juga menghasilkan. Nah, ada seni yang menghasilkan dari bertarung ini apa? Selain kita yang sendiri memang niat kita motivasi kita hobi. Mungkin ke situ aja, Mas. Biar lebih termotivasi saudara-saudara yang lain yang belum ikut bela diri siapa tahu termotivasi seperti itu. Baik, saya jawab ya. Ya, kalau masalah penghasilan sebetulnya kalau itu untuk memotivasi ya kurang sih, kurang pas, karena dari penghasilan dari nilai istilahnya nilai finansial apa yang kita kerjakan, karena kita latihan tidak cukup 1 hari 2 hari, kita dengan bayaran karena sekian juta itu tidak menutup istilahnya tidak bisa tidak menutupi gaji di One Pride itu. Ini jujur aja. Tapi ada satu istilahnya yang membuat nama, biasanya orang bisa mengenal kita melewat itu, rezeki ada aja di situ. Orang lebih percaya istilahnya karena perjalanan kita. Jadi hasil yang kadang tidak terprediksi ada. Selain finansial di situ ada. Kalau mungkin sebagai seorang atlet, kalau di Indonesia sebenarnya dibanggakan dari segi finansial tidak bisa semuanya kita merasa bangga. Kita juga harus punya skill lain selain hidup sebagai seorang atlet. Selain itu juga kalau menurut saya finansial penting. Makanya kalau saya pribadi saat kita ini bertarung itu tidak sebagai motivasi bukan finansialnya. Soalnya finansialnya nggak cukup Mas kalau kita kalkulasi katakanlah gitu. Kita bagi. Ya, sepakat Mas. Murah sekali gitu kan Mas kan? Murah sekali. Perjuangan itu. Iya, sepakat. Mungkin harus motivasi lain lah apa gitu. Cuma kalau saya sendiri ya dari situ, selain nama dari organisasi kita
kita cari sebenarnya orang akan lebih mengenal diri kita sebagai seorang atlet, terus sebagai seorang petarung, itu mungkin kalau saya melihatnya dari situ sih. Karena teman-teman itu sekarang banyak melihat, saya banyak yang ikut latihan sama saya bukan karena mereka itu melihat finansial saya, tapi karena istilahnya karena apa ya? Karena semangat aja, semangat latihan, satu hobi, istilahnya satu rasa, seneng bareng, susah bareng, itu kalau orang Jawa bilang. Kita lari bareng, kita latihan bulat bareng, kita latihan silat bareng. Di situ ada ada motivasi sendiri yang mungkin sulit dijelaskan di situ. Itu kalau menurut saya, Mas. Oke. Mas Heri ada tambahan, silakan. Ya, Mas Heri tambahannya sedikit. Oke, panjang juga tidak apa-apa, Mas. Saya tak izin ke belakang dulu. Ya, malah ke belakang. Oke, Mas Budi. Untuk motivasi tadi sudah disampaikan dari saudara Vicky, dari Mas Vicky. Bahasanya memang kenapa kita sampai sekarang masih bertarung. Jadi secara jenjang sebetulnya ada jenjang dari amatir terus kemudian ke profesional. Kalau di kancah masih tergolong kategori amatir. Pasti seorang petarung mempunyai angan-angan atau cita-cita saya harus bisa menjadi seorang petarung profesional. Begitu. Kalau saya pribadi, bertarung itu adalah sebuah ruh. Bertarung itu adalah sebuah roh, sebuah jiwa. Kalau bagi saya itu. Yeah. Sebuah jiwa, sebuah ruh seorang petarung. Jadi bahasa orang Jawa yang kalau nonton orang bertarung, berkelahi itu gatel tangannya itu. Pengennya ikut memukul lah. Itu masih terbawa sampai sekarang. Yang menjadi motivasi yang pertama secara motivasi pribadi adalah karena bertarung adalah bagi saya itu. Tadi juga disampaikan saudara Vicky, bahasanya kita di situ tidak hanya membawa diri pribadi. Meskipun di pertarungan profesional itu membawa nama pribadi, tetapi kita di situ membawa nama panji organisasi, nama besar organisasi. Itu adalah salah satu tujuan kita. Mungkin hampir sama dengan Mas Vicky. Kemudian secara finansial, mungkin masing-masing petarung beda, meskipun bayaran bahasanya ada bayaran penampilan. Ketika di amatir kerja bakti dari kadang-kadang kita main kerja bakti nggak dibayar gitu. Tapi kalau di profesional kita menang kalah dibayar, Mas. Kita menang kalah dapat bayaran. Begitu. Paling tidak ada yang menghargai hasil kerja keras kita. Jadi ya meskipun tidak sebanding dengan resikonya, karena bahasanya finansial atau uang itu tidak bisa menggantikan sebuah kebanggaan dari apa yang kita rasakan. Begitu. Bagaimana rasanya kita bisa membawa nama besar SHTRAT, bagaimana kita bisa membanggakan keluarga, bisa nanti
untuk cerita anak cucu kita. Itu sebetulnya hal yang tidak bisa digantikan dengan finansial atau uang dalam jumlah berapapun. Begitu Mas Budi kurang lebihnya. Ya, terima kasih Mas. Berarti motivasinya memang kurang lebih sama. Kayaknya masih belum siap jadi penonton ya Mas. Masih gatal kaki sama tangan ini. Mas Piki sama Mas Heri ya masih gatal tangan. Mau nonton belum rela kayaknya. Sepertinya ya begitu. Betul Mas Budi, iya. Ya terima kasih Mas. Semangat-semangatnya nanti kita sampaikan kepada adik-adik ya. Mudahan ke depannya jadi lebih baik itu Mas. Ya terima kasih Mas motivasinya. Sama-sama Mas Budi. Oke, terima kasih Mas Budi untuk open mic-nya hari ini. Tentu beliau menanyakan bahwa berapa bayarannya. Kalau boleh Mas Budi ya, boleh jujur, satu kali tampil tuh berapa Mas bayarannya? Biar kita tahu juga Pak. Nah betul. Setuju Mas Budi ya, setuju ya Mas ya. Oke. Kalau itu dapat dari kayaknya saru, jangan dah. Ayo Mas Vicky. Mas Vicky dijawab dulu Mas Vicky. Sekali naik di oktagon tuh berapa Mas? Berapa bonus ya? Oh, bukan bonus ya, berapa penghargaan yang diberikan oleh TV One atau sponsor itu berapa? Itu untuk aja, untuk memotivasi kita bahwa oh ini loh ada hasilnya. Kita bukan datang percuma gitu. Pasti ada hasilnya. Silakan. Padi dapat rumput lah ceritanya Mas ya. Siap. Oke, begitu. Monggo Mas, silakan. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ketika menjadi atlet profesional kita lebih dihargai. Menang dapat, kalah pun dapat. Kalau di one fight semakin banyak seorang petarung itu bertarung, semakin banyak Mas bayarannya. Makin meningkat ya Mas ya. Ya betul. Jadi semakin banyak seorang petarung di one fight, dia bertanding, semakin banyak bayarannya. Begitu Mas Budi. Terus kemudian mungkin ada sponsor, begitu. Ada sponsor pendamping yang mensupport petarung tersebut. Begitu Mas Budi. Ini beda petarung beda soalnya. Iya Mas ya. Itu. Profesional memang beda Mas Peri. Ya, harus ada rahasia perusahaan Mas Peri. Iya. Sepertinya tidak mau Mas Budi, tidak mau kasih bocoran Mas Budi. Apa namanya rahasia perusahaan dijaga Mas. Yang profesional begitu. Iya, oke. Iya. Oke, monggo. Gimana Mas Vicky? Ya kalau dijujurin nanti Mas Heri protes sama OnePlate nanti susah. Iya. Kena protes dengan OnePlate ya. Iya. Baik, saudara-saudara, sebelum kita akhiri saya kasih kesempatan untuk open mic lagi untuk diskusi tahapan-tahapan apa latihannya, seperti apa latihannya. Silakan diskusi di sini. Silakan saudara-saudara open mic. Ya mungkin kembali lagi lah Mas kalau enggak ada kan. Untuk porsi latihannya itu Mas yang kita tanya, apakah ada perbedaan antara pencak silat dengan bela diri campuran ini? Apakah ada porsi yang berbeda gitu? Mungkin itu aja kali Mas. Ya, silakan Mas Vicky dan Mas Heri. Silakan Mas Heri. Saya ini. Ya. Saya dulu atau Vicky dulu ini? Mas Heri dulu lah. Ya, dari tadi kayaknya Mas Piki, sekarang Mas Heri dulu lah kali. Ya. Lanjut bahasa lagi. Oke Mas Budi, latihan di MMA beda dengan di silat Mas. Karena di silat kita cenderung ke sistem poin. Kalau di MMA kita cenderung ke sistem damage poin atau poin-poin yang sifatnya rusak atau melumpuhkan. Jadi jika di silat kita lebih memprioritaskan kecepatan, kemudian ketepatan. Kalau di MMA kita lebih dominan di kekuatan
masak otot, karena pada saat misal kita bergumul atau gulat di situ kita butuh kekuatan otot yang lebih. Karena itu saya rasakan awal-awal di MMA ketika saya tidak latihan beban, otot saya nggak mampu di situ, begitu. Terus kemudian sasaran tembak kan juga berbeda kalau di silat dengan di MMA, begitu. Terus kemudian yang kalau saya pribadi karena masing-masing petarung itu punya style atau punya gaya bertarung yang berbeda, otomatis punya menu atau program latihan yang berbeda juga. Mungkin Mas Vicky lebih cenderung ke pukulan, kalau saya lebih kuat di tendangan. Makanya yang kita poles apa itu tergantung spesifikasi. Kalau di MMA tidak butuh banyak serangan seperti di silat, Mas Budi. Begitu. Kalau di silat kan harus kombinasi, terus kemudian sistem poin. Kalau di MMA kali serang aja nggak masalah selama dia cepat jatuhnya. Gitu Mas Budi. Terima kasih. Anda silahkan Mas Vicky untuk menambahkan. Ya, makasih Mas Heri ya. Ya kurang lebih sama kayak gitulah, kayak yang sampean jelaskan tadi. Memang kalau kita di silat, kita kan pakainya sistem poin. Ya, cepat-cepat biar dapat gitu kan. Cuma kalau di MMA, ya memang harus sistem di match point. Kalau memang nggak telak kan kadang-kadang nggak dinilai. Kadang-kadang kita mukul banyak sekali tapi jadi dari percuma. Kita kena satu kali langsung dengklak itu kan percuma. Itu. Nah, tapi sebetulnya di latihan di silat itu juga tidak kalah, istilahnya juga tidak kalah dengan pola latihan di MMA sih. Cuma kadang-kadang kalau di fisiknya mungkin masih perlu lah ada beberapa istilahnya konsep di silat itu masih saya pakai di situ untuk latihan. Tapi memang ada di sisi lain ada memang kita harus pakai pola-pola memang untuk latihan MMA. Jadi ada khusus, ada yang biasa kita lakukan di silat tidak 100% kita harus transisi ke MMA. Ya kan nggak mungkin kalau kita persiapan MMA terus kita belajar silat kan nggak mungkin. Ya otomatis kita belajar bulatnya juga, kita belajar tinju, belajar Muay Thai. Terus tapi di sisi lain juga gerakan, kalau saya sih nggak akan ngupain istilahnya gerakan dasar kita silat itu. Kita malah bingung soalnya kalau kita ikuti alur orang itu. Kan setiap petarung punya katakanlah punya stylenya masing-masing. Sebenarnya kalau di MMA itu lebih bebas berekspresi kalau menurut saya. Katakanlah di silat kita harus pakai kaidah silat, harus kena ini dan itu, sasarannya harus ini. Cuma di MMA kita bebas nentuin sendiri, kita bebas nentuin kena apa aja, yang penting itu kita ini musuh, yang penting musuhnya lumpuh gitu aja, yang penting musuhnya kalah KO. Gimana kita harus bertahan. Nah di situ kalau menurut saya peran pelatih official itu juga penting di situ. Karena apa? Karena peran pelatih itu yang dia memberi game plan kepada seorang fighter saat di pertarungan. Kadang-kadang kalau menurut saya sendiri, saya pribadi, saya juga sulit berpikir kalau saat di
di oktagon itu atau di ring-ring sebenarnya kadang-kadang pertandingan yang bela diri kayak pencak silat semi profesional dulu waktu di Jawa Timur masih ada, itu sulit berpikir kalau seorang atlet saja malah diperlukan official yang tangguh juga untuk membantu berpikir di situ kalau menurut saya. Ya kurang lebih sama kayak Mas Heri, kalau masalah konsep-konsepnya mungkin Mas Heri bisa nambahin apa yang kurang, silahkan Mas Heri. Berarti menu latihannya ini mengikuti sistem pertandingan lah Mas, agak berbeda lah. Karena kayaknya kalau disilat kan memang ngejar poin, tapi kalau di pertandingan ya siapa yang jatuh duluan ya, di MMA siapa yang jatuh duluan ya, dia yang menang, seperti itu. Mungkin perbedaannya itu aja. Ya terima kasih Mas. Ya. Sama-sama Mas. Baik, sebelum ada penanya yang lain, ini ada juga Mas Sunarto dari Kubar. Ini apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah, ini senior kita yang terus bergerak di bidang prestasi luar biasa. Tetap gondrong rambutnya Mas Narto ya. Amin. Siap, oke. Sedikit komersial break, saudara-saudara akan saya tampilkan. Pertandingan malam hari ini dan langsung saja kategori kelas lightweight division 70,3 kg dan kedua fighter ini mengawali debutnya pada ajang One Fight Pro Never Quit pada pertandingan malam hari ini. Dan langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung di sudut biru, seorang fighter kelahiran kota Banyuwangi, usia 30 tahun dengan tinggi badan 167 cm, menguasai disiplin pencak silat. Barat from petarung Laskar Blambangan, please welcome Putra Mina Jinggo Vicky Yulianto. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran kota Pekanbaru, usia 26 tahun yang tinggi dengan 170 cm, menguasai disiplin Muay Thai. Barat from Ketua Dewan Juri kita Bapak Max Metino dan Bapak Linson Simanjuntak. Senior Tirta. Juri 1 Mustadi, Juri 2 Sony Rambing, Juri 3 Andri Bakuriadi, wasit David Strom. Fighters, let's get it on. Fighter. Aku mau menang lagi. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian dan bermain sportif. Naslog. Jelas. Apa ini? Job meeting. 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 Ya. Masih pekerja masa kemang di? Dat. Jaringan dia lelet. Ngelek. Grandino apa lagi kan? Iya. Oh, rawat di dia nemoni aku Mas. Mbok napa? Dari mama aku tadi kandani aku. Karantina. Aku gubernur karantina itu. Oh, ngaku. Oh, teman. Gesit. Terus statusnya aku terus gubernur. Ketika ketua orang cedak Jo. Ngomong turun berak aku. Wedi Mas, dia nemen aku wedi Mas.
Ya, apa gunanya HP-mu? Kayaknya suara telepon ini, Mas. Iya kayaknya. Apa? Oh, Suara telepon yang masuk itu. pokoknya sampai zaman milenial ini kalau kue aku. Kopi Mas. Putar lo. Wah, oke, monggo, Mas. Tuh, dicari tuh ada dua. Manut. Panen apa le malino iki? Napa? Panenane apa le malino? Apa panen nih? Sayur-sayuran. Duren Mas Rofik. Duren dono Mas Rofik. Napa? Duren mboten wonten. Napa? Duren. Belum. Duren tuh bulan 12. Wonten kan mriki Tereng, terengtan. Mohon maaf, ada sedikit gangguan tadi di laptop saya, tiba-tiba mati sendiri. Mohon maaf ya. Mas Michael, makanya telepon informasi full. Monggo kita lanjut lagi diskusi kita sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi, laptop saya mati sendiri, mohon maaf. Habis baterainya mungkin, Mas. Ya, Mas, hang tadi agak hang. Yang penting orangnya ada hang, Mas. HP saya juga tadi begitu. Oke, silakan dari saudara-saudara, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk kita diskusi sharing bersama Mas Heri dan Mas Vicky sebelum kita nanti closing statement. Monggo silakan, seperti apa latihan-latihannya? Nah, monggo open mic saja. Meringankan tubuh. Itu Mas Ferry. Sedikit aku mau tanya sama Mas Dewi Suwito. Ya, Mas Larto, silakan. Lanjut. Kalau di MMA itu ideal latihannya itu waktunya berapa? Apakah 3 menit ataukah standarisasinya 5-10 menit, Mas? Tentang durasi waktu latihan ya, Mas ya? Iya. Silakan Mas Heri disampaikan durasi waktu latihan di MMA itu seperti apa? Silakan Mas. Atas suwun Mas Anto, salam hormat dari Bumi Sukawati. Untuk durasi latihan tetap kita perpanjang, Mas. Misal di one-fight kita satu roundnya 5 menit, berarti kita latihannya minimal 2 kali lipatnya dari satu roundnya di one-fight. Agar supaya daya tahan kita, stamina kita tidak drop pada saat di oktagon. Begitu Mas Larto. Misal kalau saya pribadi ketika berlatih dengan full speed, full power, terus kemudian ground fight, standing fighting atau striking itu setengah jam tanpa, kalau disilat ada kembangan gitu ya. Kalau ini tidak, jadi dalam jangka waktu 30 menit itu gerakan tanpa henti, jadi terus gitu, full speed, full power, terus kemudian atas, bawah, semua. Begitu Mas Larto kurang lebihnya. Oh, oke, makasih. Ya, Mas Vicky mau menambahi, Mas Vicky, silakan. Ya Mas, kurang lebihnya sama kayak Mas Heri itu. Kita harus nambahin 2 kali lipatnya. Kalau misalkan di one fight itu ada 5 menit, ya 10 menit satu round, nanti 5 round harus terpenuhi. Itu biasanya latihan seperti itu sih. Cuma untuk nambah stamina jangan lupa lari, biasanya itu yang porsi-porsi
yang saya lakukan itu sih. Lari speed itu juga harus kita harus punya target dan itu harus selalu meningkat, tidak boleh turun. Ya, betul itu memang. Yang biasanya untuk bentuk fisik stamina di situ. Itu kadang-kadang yang paling saya benci ya latihan itu, dimana harus melatih stamina supaya tidak kedodoran. Namun ya mungkin keterbatasan sih. Ya pelatih cuma teriak-teriak, atletnya yang ngos-ngosan itu wajar. Biasa itu Mas. Biasa. Ya. Cuma kalau kita jadi pelatih, memang harus tega di situ sih. Harus tega di situ untuk fisiknya Mas. Ya harus 2 kali lipatnya lah. 2 kali lipatnya itu bisa lebih nanti, ya tergantung dari porsinya. Ketika dia dirasa mampu ya ditambah lagi nggak masalah, asalkan dia mampu. Kalau nggak mampu ya standarnya masih harus di levelnya ditambahin sedikit demi sedikit supaya nggak. Yang penting latihan jangan sampai kita memaksakan diri. Ya bagus memaksakan diri, namun kalau kita biasanya baru mengenal misalnya bela diri MMA, latihannya McGregor seperti ini, kita ngikutin itu ya bisa mati kita mati. Nah ya kurang lebihnya sama seperti Mas Heri itu ya. Mungkin kalau saya sih masih sering latihannya masih ala-ala silat Mas. Kalau saya masih ala-ala silat karena lebih banyak latihan dengan saudara-saudara di rayon-rayon. Itu kadang-kadang kita juga latihan ground di situ, walaupun kadang-kadang ada yang latihan apa sih gitu, cuma ya nggak masalah bagi saya gitu. Ya banyak saudara, banyak jam untuk misalnya banyak orang, banyak saudara untuk kita ajak latihan, di situ sudah menambah, jadi nggak untuk menambah supaya bisa berkembang lah Mas. Ya mungkin silakan Mas Ferry untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu sedikit informasi, berarti harus 2 kali lipat latihannya, bahkan 4 kali Mungkin lipat. saya mau menambahkan sedikit, artinya, Mas Heri. Ya, silakan Mas Heri. Untuk Mas Larto. Yang jelas tadi Mas Diki juga sampaikan bahwasanya kita itu sebetulnya ngangen-ngangen atau pengen sekali punya generasi penerus Mas Larto. Gitu. Ingin sekali. Ya. Sebetulnya secara khusus dari organisasi kita begitu. Tapi salah satu kesulitan kita adalah di faktor ini, karena porsi latihan yang mungkin kalau bahasanya ya kadang-kadang di luar batas kewajaran. Memang kita harus melebihi batas agar supaya kita bisa melampaui batas begitu Mas Harto. Kesulitannya kadang-kadang adik-adik kita ketika kita berikan porsi latihan yang keras terus kapok, akhirnya wah nggak Mas aku MMA buat ini. Gitu. Sebetulnya saya Vicky itu ingin sekali punya generasi penerus Mas Harto. Memang pertandingannya sebetulnya tidak berat Mas. Pertandingan tidak berat. Yang berat itu justru malah latihannya. Jadi sesi latihannya yang memang kita harus betul-betul harus melampaui batas gitu Mas. Iya memang betul itu. Jadi begini, kalau prinsip saya pribadi, ketika saya bekerja keras pada saat saya latihan, saya berdarah-darah pada saat latihan, nanti ketika saya bertanding akan lebih mudah begitu Mas Larta. Ya, memang betul sekali itu Mas. Karena dalam porsi kita sebagai pelatih itu kita menerapkan sesuai pengalaman kita kan gitu. Jadi prinsipnya pelatih itu menciptakan pembunuh kan gitu, tanpa belas kasihan. Nah, jadi memang kalau dalam prinsip melatih itu kita masih
punya rasa iba, atau mungkin itu saudara kita atau anak kita, itu tidak akan jadi. Dari pengalaman saya memang seperti itu. Iya, jadi Mas. Jadi memang dalam proses melatih itu kita memang harus tega gitu. Ya. Oke, Mas Arto siap. Sekian dari saya. Ya. Satu penanya lagi nih, silakan. Mas Minarto mungkin nih, buka open mic. Ya, Mas Minarto. Siap Mas Ferry. Mohon maaf Mas Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal untuk Mas Vicky, Mas Heri. Mohon maaf ini terlambat karena terus terang lupa tadi Mas Ferry. Jadi pertanyaan saya cukup singkat saja. Ketika Mas Vicky atau Mas Heri akan bertanding, kemudian ada permasalahan non teknis, nah, mungkin membuat kenyamanan atau persiapan ketika mau naik ke gelanggang. Adakah pengalaman seperti itu? Terus bagaimana cara mengatasinya, Mas? Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Mas Minarto. Minarto. Cabang Malino, Mas Heri, cabang Malino. Saya kan saya dulu atau Vicky dulu ini? Yang berat badannya tinggi duluan, Mas. Oh, Mas Vicky berarti. Kenapa sih bisa? Ya, Mas. Monggo. Ya, Mas. Ada sih. Pernah ada kesalahan teknis. Sebenarnya bukan kesalahan teknis, ya, tapi kesalahan perhitungan. Dalam artian gini. Saya pernah, ini pengalaman pribadi saya pernah menyetujui pertandingan pertandingan saya yang ketiga itu tanggal 20 ya, tanggal 20 waktu itu saya lupa bulan apa ya, 20 April kayaknya. Cuma saya juga waktu itu ada sekolah, dari sekolah kayak pelatihan dari Disnaker waktu itu, sertifikasi pemadam kebakaran gitu. Itu masalah pekerjaan. Namun saya menyetujui itu sebenarnya kesalahan saya. Saya menyetujui one bread, saya menyetujui untuk sertifikasi. Perhitungan saya tanggal 21 itu saya terakhir, saya itu ujian. Tanggal 20 saya main, tanggal 21 saya ujian. Nah, ternyata berbarengan dengan pemilu waktu itu, akhirnya ujian saya itu dimajukan tanggal 20 itu. Jadi permasalahan pelik bagi saya itu sebuah tantangan yang sangat berat sekali, sampai sampai tekanan darah saya itu sampai 150. Nggak boleh main itu, harus istirahat, tidur dulu baru boleh main. Cuma istirahat sama tidur nggak bisa tidur ya, 130 saya baru boleh main. Itu wah pusing bener kepala saya ini. Gara-gara ini ujiannya itu jam 2 sampai selesai. Itu mulai ujian. Terus saya pertandingan itu jam 3, jadwalnya jam 3, namun jam 3 sore. Namun itu mundur sampai jam 4 sore itu, wah saya kayak mau pecah kepala saya udah. Saya mau tolak dua-duanya juga nggak bisa, salah tolak satu-satunya juga nggak bisa. Saya jalani dua-duanya. Saya waktu itu kena kuncian triangle. Kalau dilihat di situ kunciannya itu belum sempat jadi, malah tangan saya yang menjadikan kelihatan jadi. Jadi sebetulnya katanya Paulan gak kena belas. Ya Mas, gak kedengeran kah? Siap, kedengeran Mas. Lanjut. Oh ya. Jadi saya berusaha bertanding secepat mungkin. Kalau saya itu nggak bisa jatuhkan dulu, berarti saya harus jatuh duluan. Itu pilihannya saya yang harus saya ambil.
ya mau nggak mau saya harus cepat-cepat selesai dan turun dari oktagon itu supaya saya bisa ujian. Kalau nggak itu nggak bisa ujian saya sampai selesai dari betul. pertandingan itu saya ujian sampai jam 9 malam setengah 10 baru selesai itu. Iya. Untungnya. Yang prioritas itu, dulu Mas ya. Ya, untungnya ini masih untung. Untungnya pengajarnya itu cewek. Waktu itu saya sering godain sih. Saya sering chat, sering ngobrol sama dia. Jadikan dekat di situ. Jadi ada untungnya di situ. Itu mungkin ya kesalahan sih, bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan dari pribadi saya karena kejadiannya saya terima. Itu mungkin dari saya, mungkin Mas Heri punya pengalaman yang menarik dari segi dari teknisnya. Silakan Mas Heri. Siap. Terima kasih Mas Diki. Terima kasih Mas Sunarto atas pertanyaannya. Oke, saya matikan mic otomatis ya. Silakan Mas Heri menyalakan mic lagi. Monggo silakan. Mas Heri nyalakan mic-nya dulu Mas Heri. Mic. Oke. Ya, siap. Monggo. Sebetulnya ada beberapa ada suaranya, Mas. Sudah belum, Mas Minarto? Oke, sudah. Sip. Oke. Faktor non teknis itu kan menurut saya ada beberapa, Mas Minarto. Ini yang mana dulu nih? Yang dari segi psikis atau fisik, atau yang faktor X yang tidak terlihat ini, Mas Sunarto? Iya, faktor X yang tidak terlihat dan kaitannya dengan psikologis, Mas. Oh gitu. Bukan metafisika ya ini ya? Iya. Bukan perdukunan atau enggak ini, Mas Sunarto? Nah, boleh seperti itu juga. Oh gitu. Oke. Kalau secara psikis kurang lebih tadi Mas Diki sudah mengutarakan pengalamannya, saya juga punya pengalaman secara psikis. Pasti seorang petarung menjelang hari pertandingan, hari H, pasti masing-masing memiliki atau menjalani pertempuran secara psikis, begitu. Dan setiap petarung beda. Misal saya secara psikis mungkin kendalanya di berat badan. Misal pertarungan saya yang kemarin, kenapa kurang fokus? Ya karena saya adalah petarung pengganti sebetulnya. Begitu Mas Minarto. Pada saat saya mengiyakan penjadwalan dari One Pride, pada saat itu berat badan saya masih over 12 kg dalam jangka waktu 1 minggu, dan saya harus menurunkan 12 kilo. Lumayan ekstra, Mas. Ya, betul. Terus saya sampai Jakarta, H-2 itu masih over 7 kilo, Mas Minarto. Makanya pada saat bertarung itu tidak fokus. Itu sebelum pertandingan, faktor non teknis sebelum pertandingan, Mas Minarto. Nggih. Terus kemudian pada saat di oktagon, misal kemarin saya kena elbow atau siku di kepala bagian belakang 2 kali. Nah, kalau secara teknis itu kan ada injury time atau diistirahatkan selama 5 menit. Begitu. Nah, kemarin saya tidak dikasih istirahat, padahal saya sudah nggak bisa lihat apa-apa itu. Tapi namanya pendekar, kita terbiasa dididik untuk tidak menyerah, ya tetap. Ya, pantang menyerah, Mas. Iya, betul, Mas. Tetap saya berdiri dan saya harus bertarung di situ, gitu. Itu yang secara psikis, Mas Minarto. Ya, nggih. Kalau secara metafisika atau perdukunan, ini sering sekali pertanyaan yang saya, Mas, seperti itu yang sebangsa susuk, terus kemudian isian-isian untuk menguatkan
fisik, menguatkan tubuh seorang petarung ada enggak. Nah, itu kembali ke pribadi petarung, Mas Winarto. Oh, nggih, Kembali nggih, ke nggih, pribadi nggih. petarung. Ya, kadang-kadang untuk menebalkan kepercayaan diri seorang petarung, dia pasang susu, terus kemudian pasang ini, pasang itu, dan lain sebagainya. Begitu. Tapi kalau saya pribadi sebagai warga Esa Trate, saya yakin, Mas, saya berdiri alis bahasanya kekuatan terbesar adalah hubungan vertikal antara manusia SH dengan Tuhannya. Begitu, Mas Winarto. Amin. Oke, siap. Amin, amin, Mas. Oke. Oke. Baik, Terima makasih, kasih. Mas. Terima kasih. Sama-sama, Mas Winarto. Baik, terima kasih Mas Winarto, Mas Heri, Mas Vicky. Ini sudah waktunya. Baik, terima kasih Mas Heri, Mas Vicky yang telah meluangkan waktunya. Sebetulnya diskusi kita kemarin itu sangat singkat sehingga kegiatan ngopi bareng ini bisa terlaksana. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Mas Heri, Mas Vicky telah meluangkan waktunya, luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, maka saya butuh closing statement atau pernyataan terakhir dari Mas Heri dan Mas Vicky, kemudian dari dua peserta. Nah, sebelum Mas Heri dan Mas Vicky memberikan closing statement-nya, saya beri kesempatan untuk peserta memberikan closing statement pada kegiatan siang hari ini sebelum kita akhiri. Silakan. Ada dari peserta dulu. Ada dari peserta ini? Mungkin siapa ya? Atau ditunjuk aja Mas Heri ya? Closing statement untuk kegiatan kita siang hari ini. Mungkin Mas Winarto dulu aja ya, memberikan closing statement, kemudian memberikan evaluasi kepada kita agar kita bisa memperbaiki setiap kita mengadakan kegiatan. Silakan Mas Winarto. Mas Winarto? Winarto cabang Malino ya? Masih ada ya tadi ya? Atau saudara-saudara yang lain boleh memberikan closing statement-nya? Oh, ini Mas Winarto masih ada. Monggo Mas Winarto memberikan closing statement pada kegiatan siang hari ini agar lebih kita termotivasi, kemudian agar dapat saya mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada kegiatan ini. Silakan Mas Winarto, cabang Malino. Oh, mungkin belum aktif. Mas Winarto? Mas Winarto? Oh, tidak dengar mungkin ya. Oke, dari saudara-saudara yang peserta ngopi bareng nih, silakan memberikan closing statement-nya. Oke, mungkin saya terima kasih sekali kepada Mas Peri sudah menyelenggarakan ini, kegiatan ini. Ya mudahan bisa berkelanjutan lagi. Jadi semangat-semangat para petarung ini, petarung-petarung andalan ESA kita ini ya. Salah satunya Mas Vicky, ada Mas Heri yang pernah juga dulu sempat main di Kaltara. Saya pernah lihat tendangannya, wah luar biasa memang. Ya harapannya ke depan kita bisa memotivasi saudara-saudara kita yang lain, minimal semangatnya dalam bertarung lah. Semangat dalam bertarung di matras. Jadi kita punya kesibukan itu untuk memikirkan prestasi sih, Mas. Ya dari acara ini ya saya ambil positifnya memang luar biasa sekali. Pemateri-pemateri kita juga mumpuni dalam hal ini. Masukan-masukannya pun juga luar biasa walaupun ada perbedaan antara petarung satu dan petarung lainnya. Ya mungkin itulah Mas. Terima kasih saya ucapkan sama Mas Peri, Mas Heri,
dan Mas Vicky. Mudah-mudahan nanti Mas Heri main-main lagi ke Kaltara, Mas Vicky siapa tahu main-main lagi ke Kaltara. Ya, jadi kita bisa sharing lagi. Terima kasih Mas Ferry. Siap, terima kasih Mas Budi telah memberikan closing statement. Pada prinsipnya kegiatan ini memang mungkin tidak ada kekurangan Mas, tapi kita berusaha untuk selalu berbuat yang terbaik khususnya untuk PSHT. Mungkin itu ada lagi closing statement dari saudara-saudara yang lain. Ini tadi dari cabang Tarakan ya. Oh, ini Mas Rofik sudah itu sudah artinya kasih kode ini. Ya, silakan Mas Rofik kasih closing statement-nya. Oke, terima kasih matur nuwun Mas Ferry, terima kasih Mas Ferry, Mas Heri, Mas Vicky dan semua sedulur. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini walaupun sifatnya apa ya, di udara kita ketemu tidak bertatap, tidak bisa berkomunikasi langsung, tatap muka langsung lewat media seperti ini. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu cara untuk tetap memotivasi untuk tetap berprestasi. Dengan alhamdulillah pada pagi hari ini ada narasumber yang sangat kompeten tingkat nasional, internasional, Mas Heri dan Mas Vicky, dan apa yang selama kita diskusi tadi, alhamdulillah, artinya setidaknya yang hadir, yang ada dalam kegiatan ini hadir itu bisa mendapat suntikan suplemen, paling tidak untuk di tempat kita masing-masing. Jadi juga terima kasih kepada Mas Ferry yang dengan sabar ya meladeni kegiatan ini, sebagai penyelenggara kegiatan ini. Oke. Terima kasih Mas Heri, Mas Vicky, Mas Ferry semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan nanti bisa ke Kaltara lagi Mas Heri, Mas Vicky juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Mas Rofik telah memberikan closing statement kepada kita semua. Semoga bumi kita ini cepat pulih. Semoga COVID, masa pandemi kita ini cepat berakhir sehingga kegiatan-kegiatan bisa kita akomodir dengan sebaik-baiknya. Oke, Mas Vicky silakan memberikan closing statement-nya untuk kegiatan siang hari ini. Mana Mas Vicky ini? Ya. Mas. Silakan Mas. Mas Heri terima kasih, dulu terima kasih siang hari ini. Ya mungkin hanya seperti Mas tadi bilang, walaupun hanya di udara, namun kesannya tetap di hati. Semoga dengan apa yang kita lakukan dengan istiqomah dapat memberikan jalan, dapat membawa nama SHTRATE ke ranah yang lebih tinggi, ke tingkat nasional, internasional, ke ajang MMA, apapun itu pertandingannya. Semoga apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita kerjakan, kita perjuangkan dapat berjalan dengan lancar. Semoga ada bibit-bibit baru dari saudara-saudara kita, dari adik-adik kita, dari generasi muda kita untuk menjadi lebih baik. Jika saya bersama Mas Heri masih katakanlah belum bisa memberikan yang terbaik, namun yakin di situ ada generasi-generasi kita nanti, dia juga akan misalnya memberikan sesuatu yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Itu mungkin dari saya, Mas. Terima kasih. Semoga kita ke depan lebih baik begitu. Mas Ferry silahkan. Ya, terima kasih Mas Vicky telah memberikan closing statement. Pada prinsipnya kita harus lakukan yang terbaik untuk diri kita dan organisasi kita. Terima kasih Mas Vicky. Monggo selanjutnya Mas Heri Swita ini. Wah, kalau Mas Heri ngomongnya agak mau sedih saya. Karena lama tidak ketemu. Silakan Mas Heri. Terima kasih Mas Heri dan saudara Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Sebelumnya ingin menginformasikan bahwasanya di One Pride sekarang sudah mengangkat kearifan lokal atau budaya Indonesia. Lah ini para pesilat harusnya ini ada terobosan, ada kesempatan untuk berkarir ke jenjang profesional.
Jadi di OnePress tidak hanya ada kelas MMA atau MMA, sekarang di OnePress ada silat bebas profesional. Di pertandingan silat bebas profesional. Nanti juga ditayangkan oleh TV One. Nah, nanti kita tunggu aja untuk audisinya. Begitu Mas Heri dan sedulur. Ya. Ini informasi terbaru. Jadi jenjang silat tidak hanya di amatir, sekarang ada jenjang silat di karir profesional. Begitu. Terus kemudian untuk closing statement-nya, secara pribadi saya salut kepada Mas Heri dan sedulur-sedulur yang lain, dan semoga tidak hanya di Kaltara saja ini, tidak hanya di KTT aja, tapi cabang-cabang yang lain seharusnya juga melaksanakan hal yang sama, edukasi seperti ini agar supaya menambah wawasan, begitu, Mas Heri. Terus kemudian untuk pesan kepada sedulur-sedulur semua, jika cita-citamu belum membuatmu takut, berarti cita-citamu masih terlalu kecil. Siap. Luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Heri Swita Negara dan terima kasih Mas Vicky. Sebelum saya akhiri, tentu kita perlu mengucap alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara untuk saya masih punya program yaitu webinar nasional PSHT. Mungkin Mas Vicky dan Mas Heri nanti bisa bergabung kepada kami dengan narasumber pelatih-pelatih nasional, kemudian atlet-atlet nasional pencak silat. Nanti kita saling mengedukasi, saling memberikan informasi. Mohon saudara-saudara tetap bisa dan bersedia bergabung dengan webinar nasional PSHT menuju Teratai Emas 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 November nanti. Semoga saudara-saudara diberikan kesempatan untuk bersama-sama bergabung. Ya, sebetulnya saya mohon maaf karena harus ada biayanya, karena tidak mungkin kita mau kasih free. Kalau hari ini bisa free karena ini bonus dari Mas Vicky dan Mas Heri untuk kita belajar edukasi dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin Mas Heri, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mas Heri, terima kasih Mas Vicky atas waktunya. Ya, salam persaudaraan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ada kurang lebihnya kami segenap panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tiada gading yang tak retak, tidak ada kesempurnaan di dunia ini, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala sempurnanya dunia ini. Baik, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan pada kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga foto bersama, Mas. Ya, foto bersama, Mas. Sebelum saya akhiri, nanti kita boleh foto bersama dulu. Silakan buka kameranya, kita foto bersama dulu, sama-sama. Silakan. Pak Wardi, tolong dibantu. Mbak Carmila Nopriani kemana nih kok tutup kamera? Ada berapa slide Pak Wardi? Oke. Sudah? Oke, 1. Oke, yang masih tersisa tinggal ini aja. Terima kasih sekali. Oh, ada Mas Roso nih, mungkin mau memberikan closing statement, Mas. Wah, saya kok lupa tadi, Mas. Silakan Mas Roso. Open mic Mas Roso. 1 menit. Saya kasih kesempatan untuk Mas Roso. Silakan. Open mic. Sorry, tadi lagi mandi, Bu. Ya, sekilas tadi sudah.
Ya, halo. Ya, monggo Mas, monggo. Nah, tadi sekilas juga saya masih mendengarkan walaupun enggak saya video enggak saya buka videonya. Pada intinya saya menggarisbawahi untuk menjadi juara tidak hanya modal keberanian saja, tetapi harus punya strategi, harus banyak berlatih, kemudian teknik yang terutama itu teknik, kemudian fisik. Ya, kalau sudah mempunyai modal utamanya ini fisik, teknik, saya pikir mungkin mental itu akan muncul dengan sendirinya. Walaupun mental petarung itu kadang-kadang bisa baru muncul kemudian. Tapi kalau kita sudah mempunyai fisik, mempunyai teknik, kemudian strategi, itu akan muncul dengan sendirinya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih menggigit lagi gitu ya Mas Ferry ya. Siap, Mas. Walaupun ngopi bareng, tapi ini intinya itu jelas gitu untuk memotivasi saudara-saudara kita yang masih muda-muda ini. Ini Mas Amir ini mantap juga itu kalau sekali-kali ikut petarung itu ya. Ya oke, nanti dikondisikan Mas. Ya. Mungkin itu saja Mas Ferry. Ya, terima kasih Mas Roso. Nah, sedikit informasi kami di Tanah Tindung juga dengan support dari Mas Heri. Saya juga sudah buka sasana ya Mas Heri. Walaupun kecil-kecilan, tapi saya punya semangat. Saya tidak punya ilmu, saya tidak punya pengetahuan yang lebih, tapi saya punya motivasi untuk berbuat yang terbaik bagi PSHT. Ya semuanya. Iya. Silakan jalan-jalan yang wilayah Kaltara, silakan jalan-jalan ke KTT, nanti silakan datang ke sasana saya. Mari kita diskusi rame-rame. Kadang saya juga live dengan Mas Heri. Pukulan yang benar seperti apa, tendangan yang benar seperti apa, saya selalu diarahkan, selalu diberi tutorial untuk saya belajar. Nah, itulah maknanya seorang hidup. Ketika kita mau belajar, maka kita akan lebih berkembang. Mungkin terima kasih saudara-saudaraku semua. Saya akhiri, kalau mungkin mau si hello sebentar, tidak apa-apa sebelum saya tutup aplikasi ini. Itu Mas Amir kok dada-dada kenapa Mas? Mau ada yang disampaikan kan? Yang mau ikut tanding. Oh iya, silakan. Mas Toming. Ya mungkin Mas Heri nanti kalau ada yang berbakat di wilayah Kaltara ini mohon difasilitasi Mas Heri Swita ya. Agar bisa masuk di audisi mohon difasilitasi. Silakan Mas, masih muda, Mas Eko, masih bujang, jos dia. Ya, siap. Monggo. Mas Gopri itu yang masih bujang. Ya, oke. Oke, terima kasih saudara-saudaraku. Saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.